Di dalam riwayat yang lain diceritakan bahwasanya kanan Nabi inda ba'di nisa'ihi fa arsalat ihda ummahatil mu'minin bi suhfatin fiha ta'am fadarabatil lati Nabi sallallahu alaihi wasallam fi baitiha yadal khadim fasaqatat as-suhfah fasaqatat as-suhfah fanfalaqat fajama'an Nabi sallallahu alaihi wasallam filaqas suhfah thumma ja'ala yajma'u fiha at-ta'am alladhi kana fi as-suhfah wa yaqulu gharat ummukum thumma habasal qadim hatta utiya bi suhfatin min indallati huwa fi baitiha fadafa'a as-suhfah as-sahihah ila allati kusirat suhfatuha wa amsakal maksura fi baitil lati kasarat. Nabi itu suatu ketika dikirimi, mendapat kiriman, kalau bahasa kita dapat kunjungan dari istri yang lain pada saat dia berada di rumah istrinya yang satu lagi. Di saat dia berada di rumah satu orang istrinya, ada orang yang mengantarkan makanan kepada Nabi dari istrinya yang lain. Begitu sampai makanan itu di depan Nabi, tak lengah lah istri Nabi ini tadi, istri Nabi yang lainnya tadi, terus langsung diempaknya piring itu, pecah, hancur. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada yang melayani Nabi itu? Mak dikau dah marah dah. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Ummul Mukminin sudah cemburu dia. Terus Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam segera mengumpulkan makanan yang tercecer, yang terserak tadi. Nabi tak marah. Kalau awak cubu-cubu jangan cubu. Awak marah melenting. Nabi tak marah waktu itu. Waktu didatangkan makanan dari istrinya yang lain itu, istri yang bersama dengan Nabi itu marah, cemburu. Lempo, ditepuk lah, pecah. Maka Nabi ambil makanan-makanan yang tercecer, dikumpulkan. Terus disuruh pelayannya untuk ngambil piring yang baru. Ambil piring yang baru diletakkan. Makanan-makanan yang masih baik itu, yang bagus itu diletakkan di piringnya yang bagus. Terus piring dan makanan yang ada itu tadi disuruh pelayan yang ngantarkan balik rumah istri yang tadi. Cakap kepada dia bahwa istri yang sekarang ini yang masih bersama dengan saya cemburu dia kalau dia hantar makanan. Coba balikkan. Kata pelayannya apa? Ini bukan piring, ini piringnya macam mana? Piringnya dibalikkan lagi ke sini atau biosano? Kata Nabi, piring yang pecah ini menjadi milik ibu kamu yang merajuk ni tadi, yang cemburu. Piring yang elok ni tadi untuk mengganti piring dia yang elok yang datang. Jadi yang pecah biolah tinggal di sini, yang elok bawalah bersama makan. Seorang istri itu boleh juga cemburu. Bukan tak boleh, boleh cemburu. Seorang istri boleh cemburu kepada suaminya. Dan kecemburuannya ini bisa jadi menyebabkan dia marah. Bisa jadi dia marah. Tapi kita sebagai seorang suami juga harus menjaga sesuatu yang menyebabkan dia cemburu. Bukan hanya sekedar istri saja yang harus menjaga. Seorang suami juga dia harus menjaga perkara yang menyebabkan istrinya cemburu, dia tidak buat. Umpamanya, kalau seorang suami itu nengok cewek yang cantik, itu dekat rumah, mulailah istri itu lain perasaannya, merah padam dia. Kata dia, lain kata dia kan. Nah mulai dah, pikirannya pun lain, kecemburuannya, raut wajahnya pun lain. Maka perkara yang seperti itu hendaklah dihindari. Tidak semua perkara bisa diceritakan kepada istri kita.
Kalau perkara itu menyebabkan istri cemburu, tidak usah ceritakan. Umpamanya kita mau ketemu sama rekan bisnis, sementara rekan bisnis ini perempuan pula, tak usah diberitahu dia kalau menyebabkan itu cemburu. Tapi berbeda dengan istri. Kalau istri, dia harus ceritakan. Kalau ketemu sama laki-laki itu memang harus ceritakan. Dia tidak ada kesembunyian, tidak ada sesuatu yang perlu disembunyikan dari suaminya. Karena itu membahayakan dirinya sendiri. Jadi suami, inti dari hadis ini juga harus menjaga, seorang suami juga harus menjaga sesuatu yang menyebabkan istri cemburu. Di dalam riwayat yang lain lagi diceritakan bahwa suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bainama nahnu inda Rasulillah julusun faqala Rasulullah bainama ana naim ra'aituni fil jannah. Nabi waktu itu tidur, dalam tidurnya Nabi bermimpi masuk ke dalam surga. Nabi ketika itu mendatangi surga. Fa absartu qasran. Waktu Nabi masuk surga, Nabi melihat satu istana. Yang di dalam istana itu ada satu orang wanita yang sedang berwudu. Dalam riwayat yang lain diceritakan wanita itu sedang berwudu. Di dalam riwayat yang lain, di dalam istana itu ada wanita. Nabi sebetulnya mau masuk. Nabi sebetulnya mau masuk ke dalam surga itu, dalam istana itu. Terus Nabi tanya sebelum dia mau masuk, sebelum Nabi masuk, Nabi tanya kepada malaikat, ini surga untuk siapa? Kata malaikat itu, li Umar bin Khattab. Surga ini untuk Umar. Ketika Nabi mau masuk itu tadi, Nabi ingat, nanti kalau perkara ini aku ceritakan kepada Umar, tentu dia cemburu. Karena istrinya di dalam surga itu, pelayannya, wanita-wanitanya di dalam surga telah aku temui. Tak jadi waktu itu Nabi SAW masuk ke dalam surganya Umar. Balik sudah bangun dari tidurnya, dia cerita sama Umar. Umar, aku tadi bermimpi nak masuk ke dalam istana engkau di dalam surga. Nah, jadi masuk ya Rasulullah. Tak jadi aku masuk. Ngapa? Aku ingat dikau ni cemburu kalau aku masuk kan. Jadi apa pula? Tak sedap pula dengan dikau. Maka Umar radhiyallahu anhu menanggapi, ya Rasulullah, bi abi anta wa ummi ya Nabi Allah, aw alaika aghar. Apa aku dengan engkau harus cemburu? Ah, kata Umar. Apa dengan engkau aku harus cemburu? Itulah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Nabi boleh sebetulnya masuk, ada hak Nabi masuk, tidak ada masalah. Sahabat pun tak ada hak bercemburu kepada Nabi, itu tidak ada. Sekalipun seperti itu keadaannya. Ini kalau kawan kita nih, kawan ini. Boy, kita punya kawan, sama-sama punya kawan. Kalau kita datangi istrinya, kita ajak bual, kawan kita nih tentu akan cemburu. Nah, itulah bahasa kitanya macam itu. Tentulah kawan kita akan cemburu. Walaupun kawan kita bercakap, tak mungkin lah dengan dikau kena cemburu. Umpamanya seperti itu kawan tuh, karena sudah kawan akrab umpamanya. Tak mungkin dengan dikau kena cemburu. Walaupun seperti itu keadaannya, maka hendaklah dijauhi juga. Jangan pula kita ketawa-ketawa dengan istri orang pada waktu itu, sementara suaminya duduk menong seorang dekat situ. Awak ketawa-ketawa dengan istri dia. Yang macam itu dihindari. Walaupun kita tanya dengan kawan kita nih tadi, macam mana? Cemburu tidak nih kau? Tak ada, tak cemburu. Walaupun dicakap macam itu, hindarilah perkara-perkara yang seperti itu. Jangan pula mentang-mentang dia istri kawan awak, suku-suku awak. Ayo, tetap dijaga. Ini yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis ini. Kemudian di dalam riwayat yang lain lagi,